Hai semuanya, selamat pagi. Welcome back to my channel guys. Hari ini aku mau unboxing air fryer yang aku baru beli ya teman-teman. Jadi ini aku beli merek Xiaomi guys. Tipenya itu Liven dan aku belinya itu harganya di bawah 1 juta. Dan sekarang aku juga akan review bisa masak apa aja dan hasilnya seperti apa ya teman-teman. Isinya itu buku resep dan cara penggunaannya teman-teman. Dan aku sengaja beli air fryer yang model kayak begini guys. Jadi ini tuh masih manual, belum digital. Aku udah pakai yang digital. Nah sekarang ini aku beli yang model seperti ini, yang atasnya itu kaca. Jadi aku bisa melihat isi masakan aku itu udah mateng atau belum gitu guys. Isi dalamnya tuh dapat ini untuk kita masak di atasnya. Nah itu ada satu piringan kecil juga. Itu mangkok dasarnya yang memang tetap dipakai ya guys, karena di bagian air fryernya itu, nah itu kayak masih plastik tuh yang bolong tuh kayak gitu tuh. Jadi itu panci dasarnya memang mesti dipakai. Nah yang ini, yang ini tatakan keduanya guys, jadi kayak ada saringannya begitu. Jadi bisa mau langsung ke panci yang tadi atau pakai yang kedua. Yang ini untuk yang piring kecilnya ya teman-teman. Nah jadi ditutupnya tuh seperti ini. Jadi dia punya dua tombol, satu untuk suhu dan satu lagi itu untuk timernya. Jadi cuma punya dua aja ya guys. Nah teman-teman, masalahnya itu di bagian stop kontaknya itu masih kayak model USA kayak gitu guys, yang 3 gitu. Jadi kita harus beli lagi stekernya supaya bisa untuk kecolokan yang model Indo gitu guys. Nah buka tutup air fryernya seperti ini teman-teman. Aku suka dengan modelnya sih, lucu sih ya, antik kayak gitu. Terus atasnya kaca dan harganya juga murah di bawah 1 juta. Karena kalau model yang digital itu kan mahal ya. Di panduan buku resepnya tertera bisa untuk masak apa aja, kayak ayam, daging, terus kayak bisa roti juga, sate, ayam bebek. Untuk masak ikan juga guys, masak atau goreng ikan. Jadi di sini panduannya lengkap deh. Nah kalau aku tuh biasanya masak, aku selalu timernya itu di fullnya dia gitu loh. Dan suhunya itu aku yang paling tingginya. Nah ini bisa buat kue juga, pizza, roti. Kalau kentang goreng yang french fries itu udah pasti bisa, dan hasilnya sih enak sih. Cuma kalau untuk kayak goreng tempe goreng, terus kayak singkong goreng, kalau di air fryer sih menurut aku kurang ya. Jadi kalau ada yang bilang itu enak, itu menurut aku sih kurang, nggak bener sih. Karena kenapa? Hasil gorengannya itu terlalu kering, dan tempe dan singkong itu kan tidak ada lemak ya, jadi itu kayak kering banget, jadi nggak juicy, nggak enak deh pokoknya. Jadi aku tuh nggak pernah kalau goreng tempe singkong itu di air fryer. Kalau french fries kentang sering, dan hasilnya sih lebih kurang sama dan enak. Ini aku lagi mau buat ayam digoreng kayak gitu guys. Nah jadi ini aku pakai sayur-sayuran kayak paprika, jamur, daun bawang. Jadi aku tinggal olesin dengan olive oil, aku sekaligus masak dengan ayamnya. Ayamnya udah aku bumbuin sebelumnya ya guys, jadi aku udah masukin kulkas semalaman.
ayo kita masak ayamnya. Jadi aku suhunya itu di yang paling tingginya air fryernya 210 dan timernya itu aku habisin. Ini kalau nggak salah 50 atau 60 menit kayak gitu deh. Jadi aku tinggal bolak-balik aja ngecek, aku buka, cek apakah udah kuning, udah mulai kuning keemasan atau belum, atau udah mateng. Nah kayak gini nih. Nih guys, ngangkat bagian sayur-sayurannya ini jadi terlalu kering. Tapi ya nggak apa-apa, next lebih cepetan diangkat dulu sayurannya. Nah lanjut kita masak ayamnya lagi sampai benar-benar matang ya guys. Bagian atasnya itu udah kuning keemasan, jadi aku balik. Dan pakai air fryer ini walaupun digital itu tetap harus dibalik ya guys menurut aku. Karena kenapa? Karena bagian yang paling bawahnya itu nggak kering kalau nggak dibolak-balik, jadi tuh kayak kurang enak. Jadi aku tuh selalu bagian atas udah agak mateng, udah kuning kemasan, aku balik untuk matengin lagi yang bagian bawahnya itu. Jadi semuanya itu matengnya itu sempurna. Ayamnya udah mateng ya teman-teman, dan hasilnya tuh nah seperti ini. Kalau untuk ayam dimasak seperti ini menurut aku sih oke, enak, dan yang pastinya lebih sehat karena kita menggoreng tanpa minyak. Malah minyak yang ada di dalam ayam itu akan keluar, karena sistem kerja daripada air fryer itu adalah dia menggoreng dengan mengambil lemak yang ada di dalam makanan kita guys. Oke lanjut, kita akan menghangatkan KFC yang aku beli kemarin ya guys. Jadi aku udah taruh di kulkas, aku angetin lagi, dan kita lihat apakah hasilnya itu masih crunchy, masih garing kayak gitu, crispy. Dan ini masaknya cuma sekitar 10 menit kayak gitu teman-teman, dan dia udah kelihatan tuh kayak berminyak keluar gitu dari kulit-kulitnya kayak gitu. Dan aku cek ternyata udah crispy teman-teman dan enak hasilnya. Kalian dengar ya itu suara dari minyak yang keluar dari ayamnya guys. Wow. Crispy teman-teman, jadi makan KFC-nya masih enak. Lanjut, siang ini aku akan menggoreng ikan ya guys tanpa minyak. Kita coba apakah hasilnya itu enak apa enggak. Bagian atasnya ini udah kuning keemasan teman-teman, jadi mau aku balik. Bagian ini aku tidak pakai minyak sama sekali ya teman-teman. Nah ikannya aku balik deh, kalian perhatiin deh. Nah bagian bawahnya itu gak kering, jadi menurut aku tuh memang harus dibolak-balik biar hasil makanannya itu enak. Untuk yang bagian ini aku semprotin dengan minyak ya, tapi pakainya sedikit aja sih. Udah matang guys, jadi kita angkat ikannya. Masak di sini apalagi untuk menggoreng ikan ya, menurut aku sih menghemat minyak, dan paling utama itu karena tanpa minyak pasti lebih sehat ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini pilihan, tapi kalau mau dibanding masakan yang memang digoreng dengan deep fryer kayak gitu yang minyak banyak itu tetap nggak sama guys, pasti lebih enak yang minyaknya itu banyak. Cuma kalau pilihan kita mau hidup lebih sehat, pasti kita akan pakai dengan cara seperti ini, karena hasil masakannya itu juga masih enak, dan yang pasti ini pilihan cara hidup lebih sehat. Lanjut lagi, sekarang aku mau panasin risol yang aku beli kemarin juga guys. Aku mau lihat apakah hasilnya itu masih enak.
masih crispy kayak gitu, masih garing apa enggak di bagian kulitnya. Sama ya teman-teman, ini sebentar banget udah crispy deh, kayaknya 10 menit kayak gitu udah crispy. Kalian tinggal cek-cek aja, kalian buka, kalian pegang aja sedikit kulitnya, itu kan ketahuan ya udah crispy atau belum. Yuk kita cobain rasanya. Masih garing guys, crispy guys, jadi itu masih enak dimakan dan gak ngerubah rasanya. Teman-teman, aku sempat ngeliat atau ngebaca katanya kalau makanan yang udah bekas gorengan itu dipanasin lagi di air fryer itu katanya kurang sehat guys. Jadi ya pilihan ya tergantung kitanya masing-masing guys, mau percaya apa enggak. Nah tapi kalau untuk menggoreng seperti biasa itu penelitian bilang sih lebih sehat gitu. Cuma ya kita tetap harus update ya gimana sebenarnya masuk di air fryer itu. Nah ini aku menggoreng ayam juga guys, yang udah aku bumbuin juga sebelumnya. Cuma ayamnya ini tanpa tulang ya guys. Nah, prosedurnya dicek aja, dibolak-balik sampai dia matang sempurna teman-teman. Dua lagi ayamnya ini masih kurang kuning menurut aku, jadi aku masak lagi sebentar lagi. Udah kuning nih, udah matangnya sempurna menurut versinya aku ya teman-teman. Jadi makanannya ini, ayamnya ini kita angkat dan mau aku potong-potong guys pakai gunting. Jadi makannya itu lebih mudah, lebih gampang. Begini nih hasilnya teman-teman, crispy bagian kulit luarnya dan juicy, matangnya sempurna dan rasanya juga enak sama aja, gak terlalu berbeda jauh dengan yang kalau kita menggoreng dengan banyak minyak ya teman-teman. Karena minyak dari lemak dari ayamnya ini udah cukup banyak ya, malah minyak itu dikeluarin. Enak rasanya, udah aku cobain, tinggal dicocol sama sambal cabe aja. Nah ini aku pakai saus alpukat guys. Start to blow. I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. Matangnya sempurna nih teman-teman ayamnya. Jadi kita lanjut untuk masakan yang berikutnya ya guys. You don't know me and I don't know you, but it breaks my heart you looking so blue. Nah itu teman-teman minyaknya tuh, nah yang keluar tuh dari ayamnya tadi tuh banyak ya, dan udah bercampur dengan air sih itu. Wah cuacanya banyak angin, berangin, rada-rada mendung kayak gitu guys. Enaknya ini masak apa ya? Kayaknya aku masak quesadilla, pizza quesadilla aja deh, aku cobain hasilnya seperti apa. This cold heart could go back to walking. Yeah, all these years I've been sleepwalking until but I don't know if I should tell you
just know that I will be around. Begitu pizzanya udah setengah matang, aku taburin dengan keju mozzarella ya guys. Nah habis itu aku masak lagi sebentar lagi deh, cuma sampai mozzarellanya agak-agak lumer gitu aku angkat. Ini agak lembek teman-teman, nggak tahu nih apa karena aku kebanyakan pakai saus tomatnya, pasta tomat, atau karena tidak bisa dibolak-balik jadi bagian bawahnya itu nggak garing guys, jadi bagian atas doang yang garing. Next nanti cobain masak pizza beneran guys, yang pakai adonannya itu dari tepung ya. Dengan cuaca yang agak dingin, terus juga hujannya udah mulai rintik-rintik, jadi tea time-nya itu makan pizza yang ini aja sambil ngeteh guys. Pakai itu ya yang buat Coisas não vão se encaixar. Coisas se cobrar demais. Te ensina sem enganar que assim então quando a coisa aperta tudo estiver bom. Lanjut lagi masakan berikutnya teman-teman. Nah kali ini aku masak daging iga ya guys. Nah daging iga itu kan sebenarnya masaknya itu mesti lama ya supaya empuk. Di sini itu aku masaknya itu sekitar 1 jaman lebih. Jadi di saat 1 jam itu aku cek, aku tusuk dengan garpu masih kurang empuk, aku tambahin. Nah ini bagian yang atasnya udah mulai kuning keemasan nih, kayaknya mau aku balik deh supaya bagian bawahnya juga matang dan dia crispy. Nah perhatiin tuh bagian belakangnya itu masih putih kan guys, jadi itu memang mesti dibolak-balik kayak gini. Nah aku taburin dengan bubuk ketumbar guys. Aku tusuk dengan garpu dan masih kurang empuk, jadi aku masak sebentar lagi biar benar-benar empuk jadi enak. Udah mateng nih iganya teman-teman. Nah gimana tuh hasilnya? Warnanya kuning kecoklatan, kuning keemasan gitu ya. Ntar kita rasain apakah benar-benar empuk dan crispy. Hasilnya empuk guys, sampai ke tulang mudanya itu aja masih bisa digigit teman-teman. Ini masakan yang terakhir sih ya teman-teman. Jadi aku kemarin beli empek-empek, tapi aku belinya itu tanpa digoreng karena aku mau cobain di air fryer ini gimana hasilnya. Ternyata hasilnya itu enak, tidak kering, karena nggak tahu kenapa tuh ada seperti keluar minyak juga tuh dari empek-empeknya. Nah ini sekarang aku gunting-gunting, tuh lihat tuh, perhatiin hasilnya. Dia nggak keras tapi juicy, masih juicy dan nggak kering tuh guys.
Sekian dulu video aku hari ini ya guys. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi atau ide buat semuanya ya. Dan jika suka, di like, di share, di subscribe ya teman-teman. See you my next vlog video. Bye bye guys.